Terkait nanti janjinya Pak Lurah sini lagi disiapkan makanan, kita catat ya. Iya, siap. Ya, kita sudah menyediakan Pak, tapi karena protokol kesehatan ketika pertemuan nggak boleh makan, maka makannya kita sediakan secara virtual. Masuk. Oke, ini kita ini kan statusnya sebagai penerbang, tapi sebenarnya kita itu penerbang KW1. Nah, hadir di sini penerbang orinya. Nih, saya panggil Bapak Kolonel Penerbang Subhan sebagai penerbang ori supaya memberikan motivasi. Saya panggil satu. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat, yang saya hormati, hadirin sekalian, mohon maaf karena banyak yang saya juga tidak kenal, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Instruktur, asisten pelatih dan para siswa sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini untuk acara penutupan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya menyampaikan salam hormat dari komandan saya, dari Komandan Lanut Abdurrahman Saleh kepada seluruh hadirin dan siswa juga, karena beliau tidak bisa hadir di sini mewakilkan kepada saya. Jadi sekali lagi salam hormat dari beliau. Sebagai cerita Pak, tadi waktu saya datang, saya lihat karena saya orang baru, saat ini saya baru 4 hari, 5 hari di Malang Pak. Meskipun saya stok lama, sebelumnya dari tahun 2000 sampai 2018 saya juga berdinas di Abdurrahman Saleh. Keluar sebentar, baru sekarang di Malang lagi, baru 4 hari. Saya ngeliat modangan, indah sekali saya lihat dari atas. Terus saya ketemu, yang lebih membuat saya bangga tadi, ternyata dibilang, ini siswanya banyak orang Madura. Saya bangga tuh, saya pikir, kok bisa ya orang Madura bisa terbang? Padahal saya juga orang Madura Pak, tapi saya bertanya, kok bisa ya mereka berani? Yang saya takutkan nanti pulang ke pesantrennya naik kelapa terus lompat. Kalau nggak pakai payung jangan lompat ya. Jadi itu salah satu kebanggaan saya. Jadi kalau harapan saya terhadap seluruh siswa ini, kalau melihat atlet Jawa Timur bisa menjadi juara dunia dalam hal ini, dari Malang yang bisa menjadi juara dunia, siapa tahu yang dari Modangan ini bisa menjadi penerus lulusan Modangan, lulusan akademi Modangan, bisa meneruskan menjadi atlet dunia. Amin. Tadi saya lihat waktu ada instruktur berdiri di sini, kelihatan bedanya Pak. Bedanya siswa yang dari pesantren dengan yang bukan. Yang sebelumnya dari Pemprov, Pemda, waktunya lebih lama. Ini doanya lebih kencang sehingga 2 minggu bisa selesai. Anginnya bisa dapat headwind terus. Jadi tepuk tangan untuk para atlet. Tadi saya berpikir karena tadi yang perwakilan atlet bilang bahwa kehidupan di sini dengan di pesantren ternyata sama, saya berpikir ya memang benar kehidupan semuanya sama. Diterbang dengan di pesantren sama. Kalau diterbang harus disiplin, harus landingnya headwind, harus disiplin, sama di pesantren juga sholat gitu. Karena nggak ada orang, sholat maghrib didiskon jadi 2, nggak mungkin. Padahal nggak ada orang, nggak berani karena disiplin. Sholat subuh kurang, cuma 2, ditambah jadi 4, nggak mungkin juga, itu karena disiplin. Sama dengan terbang, tidak akan berani landing tailwind. Ya, kalau landing tailwind mungkin habis itu 3 hari pijet nggak sembuh-sembuh. Kan begitu ya, landing harus headwind. Jadi kalau saya lihat anginnya tadi, kok bagus sekali, indah. Saya tanya, landingnya di mana? Itu bendera yang di bawah, lumayan cukup jauh Pak. Kalau setiap sore ini selama 4 hari saya lihat di Modangan terbangnya
si A, si B, si C kan saya dapat Pak laporannya terbang ada yang 3 kali, 4 kali, yang di Malang itu kita dapat hari ini ada di beberapa tempat. Oh, daftarnya siapa saja yang terbang. Cepat juga saya berpikir Pak. Saya berpikirnya satu orang mungkin cuma 1 atau 2 kali sehari. Ternyata ada yang lebih dari itu, bahkan dalam 2 minggu ada yang bisa sampai 40 kali. Saya tanya, kalau yang terbang 40 kali ini sudah bisa main-main atau belum? Sudah bisa main-main belum? Biasanya sudah bisa mulai bergaya Pak lagi di atas. Sama kayak saya terbang pertama, bukan terbang, terjun. Terjun pertama, saya tidak tahu begitu siap di pintu pesawat, begitu lompat saya nggak tahu saya ada di mana. Tiba-tiba payung terbuka, sadarku saya masih hidup. Baru terjun. Sadarnya itu karena badan ditarik parasut. Payung saya sudah kebuka, tinggal landing itu. Begitu terjun sudah mulai kelima, sudah bisa teriak-teriak Pak. Sudah gitu, lompat teriak-teriak. Sama dengan mungkin para layang yang sudah lebih dari 30 kali sudah bisa bergaya mungkin. Kalau ingin bergaya lagi, terus tingkatkan kemampuan sampai menjadi asisten pelatih, jadi pelatih, itu sudah bisa bergaya. Jadi itu harapan kami juga dari TNI AU. Sama kalau tadi bermimpi hanya komen ke orang, terus kok saya bisa terbang, mungkin sama kisah hidupnya dengan saya. Kalau tadi ada yang menyampaikan, yang di pondok pesantren itu Pak, ada yang yatim piatu bisa ikut terbang, ada ya? Ada. Sama saya juga waktu SD kelas 1, bapak saya tidak ada, tapi saya bisa jadi penerbang. Saya hanya berdoa, disuruh orang masuk polisi. Masuk kalau di Madura itu adanya hanya polisi dengan tentara Pak. Jadi kalau angkatan udara itu tidak ada, semuanya ada. Kalau tentara itu adanya tentara sama marinir Pak. Tentara, marinir, polisi. Jadi saya disuruh masuk tentara nggak mau, suruh masuk marinir nggak mau. Pokoknya saya ingin jadi penerbang. Alhamdulillah saya banyak juga dibantu. Ada bapak-bapak dari Pemda, kamu mau kemana Dek? Saya mau daftar ini Pak Akabri. Kamu mau kemana? Mau jadi apa? Mau jadi penerbang. Ayo saya bantu ngambil akte kena lahir. Kebetulan saya sampai SMA kelas 3 itu tidak punya akte kelahiran Pak, karena dari kampung. Akhirnya ngambil akte kena lahir. Akhirnya sekarang jadi seperti ini. Jadi untuk semangat, semuanya semangat ya. Tidak ada yang tidak bisa, apalagi tadi dari Gus, dari Pak Ustadz disampaikan. Kalau sudah diizinkan Yang Maha Kuasa, diizinkan Allah, semuanya bisa. Jadi itu untuk kita semuanya semangat supaya bisa menjadi atlet yang hebat, atlet yang santri. Para layang, bravo! Para layang, bravo! Para layang, bravo! Masa saya kalah sama instruktur? Masa saya tidak. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan ke depan diklat-diklat ini bisa berkembang dan bisa menurunkan atlet-atlet yang lebih baik lagi yang bisa mengharumkan nama bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.